Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Satria Pratama dari kelas Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Bahasa Inggris yang diampu oleh Bapak Farid. Saya sini mengambil materi word information. Definisi word information ini yaitu bagaimana kata-kata dalam bahasa Inggris dibentuk dari kata dasar atau root dengan menggunakan imbuhan, prefix, dan sufiks. Perubahan bentuk atau penggabungan kata. Dalam bahasa Inggris terdapat beberapa proses pembentukan kata atau word formation, yaitu sebagai berikut: borrowing, compounding, blending, clipping, conversion, connect, acronym, dan derivation. Pertama ada borrowing. Borrowing itu adalah kata yang diadopsi dari bahasa lain. Umumnya akan terjadi sedikit perubahan pada penyebutannya untuk menyesuaikan cara berbicara masyarakatnya. Dalam bahasa Inggris ada beberapa contoh kata yang melalui proses borrowing, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tikon atau taikon, atau raja atau orang berpengaruh. Kalau dalam bahasa Jepangnya taikon. Yang kedua adalah sofa. Kalau di Arab itu sufa. Berikutnya piano atau pianoforte atau Italia. Pianoforte, Italia. Berikutnya adalah compounding. Compounding adalah gabungan dari dua kata utuh yang membentuk kata baru dengan makna yang baru. Contohnya adalah bookcase atau rak buku. Book plus case. Fingerprint atau sidik jari atau finger plus print. Yang ketiga ada wallpaper atau kertas dinding yang dipisah hurufnya. Kata-katanya itu wall plus paper. Berikutnya adalah blending. Adalah kata yang dibentuk dari gabungan dan dua kata. Yang membedakan dan compounding adalah bentuk kata-kata yang digabungkan. Blending tidak menggabungkan dua kata secara utuh, melainkan hanya potongan dari katanya saja. Misalnya hanya mengambil bagian awal atau bagian akhir dari kata ini. Contohnya yaitu telecast atau siaran televisi, yaitu television plus broadcast. Motel, yaitu motor plus hotel. Infotainment atau informasi hiburan. Information plus entertainment. Berikutnya ada clipping, yaitu proses pembentukan kata dengan cara memendekkan suatu kata atau silabel dari kata tersebut. Umumnya, kata yang memiliki suku kata panjang atau akan dikurangi satu katanya. Contohnya adalah fan atau penggemar atau bahasa aslinya itu fanatik. Flu, ya artinya influenza. Math atau matematika, bahasa Inggrisnya mathematics. Berikutnya conversion, adalah perubahan kelas kata yang membentuk kata baru. Misalnya sebuah kata benda berubah menjadi kata kerja atau sebaliknya. Conversion juga sering disebut sebagai perubahan fungsi dari sebuah kata. Contoh, noun glue atau lem diubah menjadi verb. Have you glued the paper? Sudahkah kamu mengelem kertasnya? Noun water atau artinya air diubah menjadi verb. Yang berikutnya adalah akronim. Adalah sebuah kata yang dibentuk dari inisial gabungan dua kata atau lebih jika dalam bahasa Indonesia disebut dengan singkatan. Contoh akronim adalah ATM, yaitu Automatic Teller Machine. Yang kedua adalah PIN, yaitu Personal Identification Number. Berikutnya UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Berikutnya ada derivation, yaitu proses pembentukan kata dengan memberikan afiks atau imbuhan pada kata utama. Imbuhan tersebut dapat terletak di belakang, tengah, maupun akhir kata. Umumnya, kata yang mengalami afiksasi akan menjadi kata baru dengan kelas kata yang berbeda dari kata utama. Contoh, happiness, happy plus ness. Sadness, sad plus ness. Disrespectful, dis plus respect plus full. Berikutnya adalah prefixes, yaitu imbuhan yang terdapat pada awal kata. Biasanya dengan adanya prefix, makna dari kata tersebut berubah sehingga keberadaan prefix bisa dianggap sebagai informasi baru. Contohnya, un plus happy, itu yun happy, itu tidak bahagia. Re plus write, itu rewrite, itu menulis ulang. Suffixes, yaitu adalah imbuhan yang diletakkan di akhir kata dasar untuk membentuk bentuk kata baru atau mengubah kelas kata, atau noun, verb, adjective, atau adverb. Contoh care atau plus full jadinya careful atau hati-hati.
Contoh keduanya X plus ian, artinya action atau aksi. Habis itu latihan solo exercise, yaitu yang pertama his bla 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 made the team proud, jawabannya adalah as safe. Yang kedua we were very bla 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 about our final exam, jawabannya adalah anxiety. Yang ketiga adalah handle the situation very bla bla bla, jawabannya adalah profession. Yang keempat adalah this book is full of bla bla bla, information, jawabannya adalah use. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.